penghujung perjalanan rohani manusia itu adalah cinta, mahabbah. Dan disitulah dia akan sudah mulai menuai, menabur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan mendapatkan rezeki yang dijamin, rezeki maut yang janji Allah tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu bukan berarti sudah dipanggil mati, Pak. Itu si jiwa yang sudah kembali pada kadaru, udah diundang di dunia untuk bahagia, untuk surga gitu loh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Berarti si nafsul mutmainnah itu tadi, kalau ibaratkan gelas yang sudah mentakholi isinya, dan akhirnya diisilah tadi dengan tahali sifat-sifat Allah. Setelah sifat Allah masuk pada tubuhmu, dia tajali. Dialah yang tajali. Yang tadinya kamu yang wujud, sekarang dia yang ada. Yang tadinya kamu yang ada, sekarang dia yang ada. Tuh. Maka dialah nanti akan dengan tubuhmu dia mengingat dirinya sendiri. Dengan tubuhmu dia akan melihat fiil pada tubuhmu, melihat asma pada hatimu, melihat sifat pada ruhmu, dan akhirnya merasakan zatnya lebur pada dengan sirmu tadi semua ya. Yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin yaj'alakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursyidina Syahmal Sahibul Wafatajul. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Dan selamat pagi sahabat yang hadir di MDNH, yang dari Jambi, yang dari Sukabumi, yang dari mana ya? Tangerang Pak ya? Ya. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita pagi hari ini telah dibangkitkan. Saya tadi itu dihadirkan, saya telah kembali dikembalikan oleh Allah jiwa kita untuk mengenali siapa diri kita, untuk sadar sepenuhnya bahwa
kita berada pada dramanya Allah, ya. Untuk pasrah pada dramanya Allah, kepada sang dalang, kepada sang sutradara, dan merasakan kehadiran Allah setiap helaan nafas kita, dan meyakini bahwa sebenar-benarnya kita adalah Adam, tidak ada. Keberadaan yang ada sebelum tidak ada, pada dasarnya adalah tidak ada. Dan yang ingin diperlihatkan oleh dia adalah hanya dia ingin batin, maka dia adakan, dohirkan segala perkara. Pada saat dia kembali ingin dohir, maka dia hilangkan segala perkara. Maka makhluk ini dari ada dan tidak ada, dari diam menuju bergerak, dari bergerak menuju diam, dari hidup menuju mati. Dan yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang mendiamkan adalah la tataharraku zarratun illa biidnillah. Semuanya dengan izin Allah. Tidak ada yang buruk dalam kehidupan ini. Semuanya adalah mengandung hikmah yang harus kita pelajari. Siapa yang memahaminya, dia akan bahagia. Siapa yang mengerti tentang hakikat kehidupan ini, dia akan bahagia. Siapa yang mampu memfanakan dirinya, sebenar-benarnya dirinya adalah tidak ada, maka tidak akan ada masalah. Masalah muncul pada saat kita merasa wujud. Masalah muncul pada saat kita merasa ada ego kita. Inilah aku. Masalah muncul kepada kita adalah karena kita adalah menjadikan masih syirik kepada Allah. Allah sudah mengajarkan, membawa kita kebahagiaan kepada kita adalah syaratnya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah bukan setelah mati. Karena banyak orang yang kembali, sudah mati tapi tidak kembali kepada Allah. Pahami sahabat. Bahkan kembali kepada Allah dari sekarang. Karena sebenar-benarnya diriku adalah tidak ada. Sebenar-benarnya diriku adalah tidak wujud. Sebenar-benarnya diriku adalah makhluk fana. Sebenar-benarnya diriku adalah merupakan makhluk baru. Dan sebenar-benarnya Allah lah yang qadim. Sebenar-benarnya Allah lah yang bako. Sebenar-benarnya Allah lah yang wujud. Nah, inilah penyadaran yang harus kita dilatih supaya kita adalah lebur pada lautan keridhaan Allah. Supaya kita lebur dalam kebahagiaan Allah. Maka Allah selalu mengajak kepada kita untuk bahagia, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat bukan untuk memberatkan diri kita. Karena makna salat yang harus dipahami lebih jauh, bukan hanya sebatas gerakan ritual tubuh. Karena hanya sebatas ritual gerakan tubuh belum berhasil membuat kamu bahagia. Maka padukan dengan rasanya. Hayya 'alal falah, marilah mencapai kebahagiaan. Maka segala apa yang Allah adakan di sini adalah Allah telah menyiapkan jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Segala apa yang indah menurut matamu. Di matamu ada rasa, di mata kita ada rasa. Di mulut kita, di lidah kita, di kulit kita ada rasa gatal, ada rasa sejuk, ada rasa nyaman. Demikian pula rasa pada nafas kita. Dalam keadaan wudhu kita istinsar, masukkan air, mengeluarkan air. Sebetulnya yang disadarkan oleh Allah adalah tentang nafas. Bahwa nafas adalah merupakan rahasia bagi dirimu. Mobil yang sedang menyala, knalpotnya bunyi, itu sedang bernafas. Artinya pada saat knalpot itu adalah bernafas, mobil itu berarti sedang hidup, sedang bersama dengan dalang. Maka orang yang tidak bahagia padahal sedang laib bersama Allah adalah itu yang dia tidak akan mengambil kebahagiaan Allah dengan sifatnya yang maha kaya. Tidak akan mendapatkan luluberan kayanya Allah. Tidak akan mendapatkan luluberan ilmunya Allah. Tidak akan mendapatkan luluberan surganya Allah. Karena Allah sudah siapkan semuanya. Cuma sayang, kita yang ada adalah kita. Akhirnya muncullah masalah-masalah itu. Disinilah sahabat, begitu banyak pelajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah dalam Al-Quran nggak menyuruh kita repot. Allah dalam Al-Quran tidak menyuruh kita adalah capek sebenarnya.
Tetapi manusia memilih jalan capek. Manusia memilih jalan repot. Padahal ada rizki, ada maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk, ada rizki mau'ud. Yang Allah janjikan itu rizki mau'ud. Maka engkau akan mendapatkan ilmu yang mayyasha sekehendak Allah. Engkau mendapatkan rizki yang mayyasha sekehendak Allah. Syaratnya cuma satu, sahabat. Adalah kita mau menyadari ketidakberadaan kita. Dan itulah zikir yang dibawa selalu dengan la ilaha illallah dan menafikan dirimu, mengisbatkan kepada Allah. Satu minggu kau diberikan pelajaran oleh Allah dari Ahad menuju Ahad. Kebahagiaanmu tergantung hari Jumat. Apakah engkau jamu dengan Allah? Dohiron wa batinan. Supaya kamu isbat. Hari Sabtu itu kembali kepada Allah. Ahad, hari Ahadnya. Itu pelajaran sebetulnya setiap hari. Dari bulan yang sudah berjalan, Allah pun ingin memberikan tahun dalam satu bulan, setiap bulan itu. Kenapa bulan dinamakan Muharram? Kenapa bulan dinamakan Safar? Kenapa bulan dinamakan ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka di Ramadan itulah harusnya kamu sudah sampai kepada bahagia Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Bahwa sebenar-benarnya kita Adam, tidak ada. Maka disitulah orang yang sudah sampai kepada Idul Fitri. Maka akan mendapatkan ketupat, sahabat. Maka disitulah kenapa para aulia Allah melambangkan lebaran itu adalah Idul Fitri itu dengan lebaran. Menyebutnya lebaran. Ya. Dan makanannya ketupat. Ya. Ketupat dibungkus dengan janur. Janur pada saat sudah masuk nur pada dirimu. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahawan syara. Siapa telah memasuk cahaya Allah ke dalam kalbunya, bahagialah dia. Karena memang bahagia itu adalah sudah dijamin oleh Allah. Ja'a nur. Kemudian kenapa ketupat itu memiliki 4 bentuk? Karena pada dasarnya ketupat dengan 4 adalah akan datang laku kang papat. Kamu akan lebar hatimu. Disinilah orang kemarin kata apa? Kenapa lebar? Karena kalau manusia itu adalah jiwanya kerdil seperti peles ini, maka sekecil apapun ketidakbahagiaan engkau menderita. Ya, dan sekecil apapun dengan harta yang masuk pada kamu tidak akan mampu membawanya dengan kesombonganmu dan menggunakan harta digunakan di jalan yang tidak benar. Nah, inilah hari ini kita akan membahas tentang zuhud. Pertanyaan Mas Arif tentang zuhud. Nah, kita sebelum membahas bab zuhud pahami ya. Inilah maka karena pada dasarnya semua konsep Allah, konsep Rasulullah itu membawa kita bahagia. Itulah kenapa Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu adalah dari kata aslama. Aslama itu maka kata Allah ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati ya kecuali engkau udah tahu cara pulang. Jangan mati ya kecuali engkau sudah liko dengan aku. Yang liko dengan Allah itu yang Islam. Yang sudah berserah diri. Karena dirinya tidak ada. Sebenarnya wujudku adalah wujud Allah. Penglihatanku adalah hanya basar Allah. Pendengaranku adalah samanya Allah. Perkataanku kalamnya Allah. Hidupku, nafasku adalah hidupnya Allah. Maka disitulah tidak mungkin kamu bersama Allah. Kecuali bersama Rasulullah. Pada dasarnya Allah wujud dalam wujud Rasulullah Muhammad. Sesungguhnya kepalamu adalah mimnya. Dadamu adalah haknya. Udalmu, pusarmu adalah mimnya. Kakimu adalah dalnya. Janganlah kamu mati kecuali dalam wujud Muhammad. Kecuali di dalam syariat Muhammad pada tubuhmu. Bagaimana ruku sujudmu. Bukan hanya ruku yang diminta oleh Allah. Bukan ruku gerakannya. Tapi hatimu tidak ruku dan sujud. Inilah makna yang harus kita fahami sahabat. Untuk meraih kebahagiaan jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, pada jasadmu. Maka tadi, orang yang sudah sampai lebaran, dia akan lebar. Lebar itu lebar. Maka kalau lebar, kalau seandainya kita adalah, kopi adalah 1 sendok teh, ya ditaruh di tempat yang lebar. Beda dengan kopi dengan secendok cangkir, maka Bapak bisa lihat, hitam. Kenapa hitam?
Karena sempitnya jiwa kita. Kenapa sempitnya jiwa kita? Karena kosongnya keberadaan Allah. Ingat itu. Jadi lebar, pada saat 1 sendok teh kamu cemplungkan di kolam renang, udah tidak ada artinya apa-apa. Nah itulah manusia akhirnya takut dengan dosa, takut dengan mati. Bahkan sebaliknya menginginkan sorga, tidak pernah berjalan sebagai ahli sorga. Karena dia kecil kantongnya. Yang sholat dia, yang puasa dia, yang ibadah dia, yang ada dia. Nah itulah sumber ketidakbahagiaan. Nah inilah sahabat. Ya, setiap hari Allah diajarkan itu. Maka dalam bulan diajarkan oleh Allah adalah dengan tadi Rajab. Maka Abah mengajak, sekarang masih Safar, maka ayo terus berjalan. Jalankan mani tobatnya dan lain sebagainya. Karena musuh kita bukan setan. Musuh kita bukan yang sesuatu di luar. Musuh kita adalah diri kita. Riyadoh seperti apapun yang panjenengan lakukan, pada dasarnya adalah bukan untuk menjadikan sesuatu, tapi melawan tubuh kita. Karena kitalah musuh kita. Wujud kitalah, maka wujuduka danbun, kata Nabi. Wujudmu itulah dosa. Pada saat kamu wujud, merasa ada. Itulah menyebabkan ketidakbahagiaan. Seberapa tebal keberadaan, itulah seberapa menderita manusia di dunia. Jadi dasarnya, maka kemarin kita sudah dekat. Apa arti mana dekat? Apa arti mana jauh dengan Allah? Nah sekarang kita akan bahas tentang makna zuhud. Supaya kamu bahagia. Karena aturan Allah itu sudah menjelaskan Al-Quran. Harus bahagia jasadnya. Ruh jismaninya. Karena tanpa bahagia ruh jismaninya. Nggak kenyang perutnya, nggak indah bajunya, nggak cantik wajahnya, nggak enak. Kamu punya sorga untuk penglihatanmu, untuk melihat rumahmu. Kamu punya sorga untuk pendengaran telingamu, untuk mendengarkan suara yang ada di rumahmu. Kamu memiliki surga yang ada di rumah, makanan surga untuk mulutmu, dan kau akan punya bidadari, istri-istrimu yang soleh adalah karena tadi. Mari kita pantaskan, sahabat. Maka Lebaran, maka inilah Abah tidak menyampaikan sebuah konsep yang tidak pernah Abah alami. Semua yang Abah sampaikan adalah pengalaman Abah sendiri. Dan Abah ingin berbagi. Abah sekarang sedang bercerita tentang pengalaman yang dialami. Dan buahnya nyata kalau menurut Abah. Dohiron wa batinan. Tadi. Karena begitulah Allah sudah ajarkan dalam bulan tadi. Maka di penghujung setelah Rajab, Sya'ban. Nah ini maka diawali dengan Muharram kemarin. Karena udah lewat, sekarang Safar. Ingat Pak. Jadi sekali lagi, musuh kita adalah kita. La hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalangmu kecuali wujudmu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kamu akan berjalan menuju kembali pada Tuhanmu. Padahal tanpa kembali pada Tuhan, kita akan menderita. Tadi, kamu yang ada, dia yang gak ada. Kamu yang ada, kamu yang tidak ada, baru dia ada. Nah, tawakal artinya berapa persen kamu bisa berserah diri. Tadi, kalau berserah diri kamu 10%, Allah hanya akan masuk 10% tingkat kebahagiaanmu. Nah, di situ. Maka tawakalmu 10%. Tapi pada saat engkau pasrah 50%, Allah akan masuk takholi 50%. Tajali kamu 50%, sifat bahimiyah, syubu'iyah, syaitoniyah, maka akan masuklah sifat mahmudah. Sabar, ikhlas, juhud, ridho, qanaah. Nah di sini berarti sudah masuklah sifat-sifat ketuhanan. Tadi penyayang, pemaaf, tadi pengasih. Maka muncullah tajali Allah pada dirimu. Maka itulah kamu tidak bisa pergi kepada Allah kecuali Dia telah tajali padamu. Itulah bagaimana Nabi man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyawan syarah. Siapa yang telah masuk kepada hatinya, cahaya, ja'a nur, itu ja'a nur, cahaya. Maka engkau dadamu sekarang jantungmu sudah jadi ketupat. Laku kang papat kamu akan lebar, lebar kamu. Maka sedikit masalah apapun yang dihadapi kehidupan, kamu udah lebar. Apa artinya sesenok teh pada kolam renang? Apalagi Allah samudra yang besar, apalah artinya dosamu, sahabat. Bahkan Abah kasih tahu kepada kalian para pendosa hari ini. Kalau dosa kalian ada 99,99%. Bahkan tubuhmu, hatimu, seluruhnya dosa. Bahkan ini yang terburuknya. Kata Abah, pada saat engkau sudah berani kembalikan semuanya. Apa yang tersisa?
Ya Allah, aku kembalikan diriku dengan dosa-dosanya. Karena lautan tidak akan berpengaruh dengan sesendok teh, sesendok kopi, sahabat. Tadi. Nah, cuma persoalannya kamu harus hidup di sini bahagia. Kalau untuk ke sono, tadi selautan seluas kayak apapun, apalah selama kamu ngerti hukumnya. Bukan dosamu, bukan masalahmu, tetapi sesungguhnya engkau leburkan. Karena kehidupan ini adalah pelajaran dari Allah, khairihi, dan mempelajari wasyarihi. Buat si jiwa sekolah, wa nafsi wa masawaha falama pujuroha wa taqwa, sekolah dalam kebaikan, sekolah dalam keburukan. Karena kamu tidak akan ngerti baik kecuali dari buruk. Kamu tidak akan mengerti untung kecuali dari rugi. Kamu tidak akan mengerti kaya kecuali dari miskin. Kenapa? Karena kalaupun kamu kaya tanpa miskin, engkau akan sombong seperti Fir'aun. Itulah biar kamu menyadari pada saat kamu kenyang dan lapar, kamu belajar kenyang dari lapar. Karena engkau akan bersyukur. Intinya itu juhud ujungnya nanti. Jadi juhud itu bukan meninggalkan dunia. Nanti kita akan bahas. Ya, justru kita, nah inilah, maka Allah contohkan dua. Mau gaya Sulaiman, memiliki 2/3 dunia, tapi zuhud. Ini jangan sampai kamu punya sepeda butut aja enggak, miskin, udah ngontrak, sakitan, justru malah sombong. Ya. Nah inilah yang mari kita rubah, sahabat. Karena Abah percaya, semuanya ingin bahagia, cuma nggak ngerti caranya. Padahal cara yang dari Allah itu mudah sebenarnya. Ya, bukan macam-macam, bukan ilmu yang tinggi-tinggi sebenarnya. Hanya mampu menafikan dirimu, la ilaha illallah, aku tidak ada, yang ada Allah. Jangan merebut wujud Allah, jangan merebut basornya Allah, jangan merebut samanya Allah, jangan merebut kalamnya Allah, kembalikan kepada Dia. Itulah yang disebut tawakal. Kalau sudah tawakal, berarti artinya kamu sudah mematikan dirimu. Aku terserah engkau ya Rob. Aku terserah engkau, engkaulah sutradaranya. Engkaulah pemilik diriku, engkau pemilik hidup, engkau pemilik segalanya. Aku percaya padamu ya Allah. Itu saja sebenarnya. Tinggal kepasrahan yang setulus-tulusnya. Bahwa aku tidak ada. Bahwa aku ada. Maka engkau tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena engkau sudah mampu lebur. Tadi seperti sesendok teh, sesendok kopi yang kamu leburkan di samudra. Apa artinya? Apa artinya kesulitanmu? Apa artinya masalahmu? Kalau Allahmu sekarang jauh lebih besar. Kalau Tuhanmu sekarang sudah meliputi dirimu. Tidak ada lagi masalah pada dirimu. Karena masalah itu engkau ada. Masalah itu ada. Inilah rahasia kehidupan yang sederhana. Tapi manusia terkadang sekarang adalah mengikuti. Sudah berada pada tadi. Ya. Maka itulah yang Abah ingin ajarkan. Karena Abah ingin semua merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu memang Allah berikan. Janjikan. Bahkan rizki maut itu Allah berulang-ulang. Tadi semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang begitu udah mentawakal. Mewakilkan. Aku tidak ada, yang ada engkau. Maka disitulah. Itiqad la hayyun la ilmun la sami'un la basir. Latih sambil dirasakan. Aku memang tidak hidup. Kalau aku hidup berarti Allah harus mati. Karena sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Berseberangan dengan sifat aku. Kalau aku hidup, engkau mati. Ya Allah. Terus kalau Allah yang mati, terus apa yang bisa kamu lakukan? Sementara hidupmu hidup Allah. Kalau engkau melihat ya Allah. Kalau aku melihat berarti engkau wajib buta ya Allah. Karena mukhalafatul lil hawadis. Nah inilah. Sebetulnya adalah, makanya kenapa nafikan kamu, isbatkan pada Allah. Maka akan isbatlah Allah dengan segala sifatnya. Rahmannya, Rahimnya, Ajinya, Jabarnya. Bahkan kaya. Ghaninya, Mugninya, Razaknya. Allah khairur razikin. Allah khairur rahimin. Allahul afuun karim. Ghafurur rahim. Bahkan Allah itu adalah al-haqqul mubin pada dirimu. Dia telah meliputi dirimu. Dia telah tajalli pada dirimu. Berapa persen tahalli kamu. Dia akan masuk tahalli. Sama saja seperti gelas ini. Pada saat Abah tuangkan, tahalli setengahnya.
maka udara akan masuk. Begitulah. Karena Allah itulah yang meliputi ini semua. Jadi kepada dia nggak diminta sebenarnya. Kan pun disiapkan ruang kosong. Ruang kosong. Dibuang 3/4-nya, udara akan masuk 3/4-nya. Itulah Allah. Akan selalu ada. Sama seperti setrum ini. Setrum walaupun kamu stop kontak, off, tetap dia setrum itu ada di situ. Ya. Dia tidak pernah tidak ada. Tapi yang masalahnya adalah ketidak disadari kehadirannya dari semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Jadi intinya manusia tidak bahagia. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang dekat dan jauh dari Allah. Sekarang kita akan bahas tentang zuhud. Mana zuhud? Jangan salah. Nanti menuduh orang, wah dia mau ngomong orang torikot naiknya mobil Mercy. Abah tadi boga Mini Cooper, abah punya Mini Cooper. Abah pernah punya BMW yang pintunya 6. Tadi semua limusin, tadi semua. Jadi udah kecoba sama abah semualah. Tadi semua ya. Dan memang harus begitu. Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, lihat. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran. Berbahagialah dengan karunia Tuhan. Nah inilah perbedaannya. Ada orang yang menikmati dunia, tapi sebetulnya dia adalah dunia. Tapi ada orang asik dengan dunia itu yang sudah lihat Tuhan. Maka tidak ada lagi pembatasan kepada dirinya. Karena dia sudah tidak lagi dunia. Tadi semua pergi ke pasar bukan dunia, tapi akhirat. Ini jangan sampai pergi ke masjid, tapi dunia. Nah inilah makna dunia dan makna akhirat yang harus dipahami. Maka tadi pada saat di bulan Ramadan, kenapa harusnya kita ini bahagia? Karena Idul Fitri itu kembali pada fitrah kita tidak ada. Kembali sejati diri kita siapa? Ruh. Dan ruh kita ini siapa? Ruh Allah. Nafakhtu fihi min ruh. Ruhku itu fitrah. Kembali pada dia. Kalau kamu sudah sampai pada fitrah itu, karena ruh seumpama setrum sekarang udah nggak digonjang ganjing dengan si jiwa. Kalau jiwa beda. Kamu masih di tatanan jiwa. Tadi Magicom ada tadi bisa bikin nasi atau tidak bikin nasi, itu jiwa. Kipas bisa muter atau bisa ngadat, jiwa. Lampu nggak nyala atau mati, jiwa. Tadi TV bisa nyala atau mati, jiwa. Setrum selalu ada. Kamu sudah hidup berarti di situ. Maka engkau tidak akan digonjang ganjing antara Magicom mati bahro dan Magicom bagus. Kamu kenapa kan ini sukses, kenapa ini gagal? Nah itu karena si jiwa. Karena jiwa itu adalah sedang belajar. Itu pun gak buruk sahabat. Biar jiwa mempelajari. Sampai ujungnya si jiwa itu ridho pada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itulah jiwa yang sudah ridho. Jiwa yang mutmainah itu jiwa yang sudah kembali kepada hakikat ruh. Bahwa sebenar-benarnya aku adalah Allah. Akulah ruh. Tadi semua menyadari penglihatannya adalah basar Allah. Basirnya Muhammad. Dan mulutnya si insan. Menyadari telinganya saminya Muhammad, samanya Allah. Karena selalu begitu. 3 in 1. Walaupun bukan 3 in 1. Ya. Tadi semua. Maka ahad disebutnya. Karena ahad itulah bergabung tadi semua. Ya. Harusnya di Idul Fitri itu adalah kaya raya kamu tuh harusnya. Setelah Idul Fitri. Harusnya kamu itu adalah untuk tubuhmu adalah. Makanya disebut Idul Fitri. Fitri itu bisa dari kata iftar. Iftar itu buka, pesta. Maka Idul Fitri kembali lagi pesta. Tadi semua. Ada ayyada. Kalau makanya disebut id. Apa namanya? Ayyada yu'ayyidu. Id. Ya. Kembali lagi tadi. Dari si tubuh ke jiwa. Jiwa ke si ruh. Nah. Udah sekarang si ruh, si jiwa udah nggak digonjang-ganjing. Tubuhnya nanti khairihi wasyari terserah karena udah menyadari. Oh, sekarang saya baik. Oke, berarti palhamaha watakwaha. Oh, sekarang saya lagi jelek nih, palham. Dia tahu tetap melihat Allah pada baik dan melihat Allah pada buruk. Karena pada dasarnya kamu tidak punya daya dan kekuatan. Tapi hanya untuk menonton, menyaksikan. Nah, tetapi pada saat si jiwa itulah, pada saat si tubuh kita harus riyadhah, harus dilawan. Itulah sesungguhnya kenapa mujahadah. Walladzina jahadu fina lana jahadu, itulah tadi si jahid tadi semua. Maka tadi gua si juhud. Nah disitulah kita harus pahami. Jadi lawan tubuh kita. Pak, jangankan tubuh kita, singa yang buas sekalipun kalau sudah dididik tadi semua dia menjadi singa sirkus. Duduk, loncat,
loncat singa itu. Lompat ke dalam api, lompat. Coba bayangkan. Padahal kalau seandainya si singa itu belum dididik, oh yang nyuruhnya diterkam Pak. Dan inilah kenyataan diri kita ini diterkam oleh diri kita sendiri hari ini. Pahami itu. Penyebab ketidakbahagiaan kita diterkam oleh keberadaan ego diri kita. Oleh syirik jahli pada tubuh kita, syirik khofi hati kita, syirik syir ruh kita. Itulah semuanya penyebabnya. Ya. Jadi begitu sederhana konsep dalam Islam. Dan Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Dari awal pun wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Coba. Cuma sayang wala taqrabah. Manusia malah mendekati pohon khuldi. Dan pengertian pohon khuldi itu hanya bukan kepada Nabi Adam, kepada kita semua. Tadi semua. Nah, inilah akan membawa kita cara pandang, ya. Harusnya kita ini bahagia bersama Allah. Dalam sholatnya tadi hayyalal sholah, hayyalal falah. Tuh. Maka kenapa wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa? Kata Allah, qad aflaha. Tuh. Berapa bahagianya orang yang sudah mensucikan jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwa? Mengosongkan kayak air. Kamu kosongkan 1%, berarti Allah masuk 1%. Kamu bahagianya 1%. Kamu kosongkan 10, maka disitulah bagaimana Abah melatih setiap pagi. Itulah yang harus dilaksanakan. Jangan buru-buru ingin panen. Ya, latihkan selalu dalam ucapan kita, lahayun la ilmun, lahayun itu sadari, aku tuh nggak hidup, aku tuh nggak hidup kalau bukan hidup Allah. Tuh, sadari itu. Maka dalam wudhu menarik air dari hidung ini adalah istinsak. Istinsar itu ada sirullah, nurullah. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Aku tidak akan bernapas kalau bukan oleh ruh. Aku tidak akan ruh menggerakkan nafas kecuali oleh si hayat. Aku si hayat tidak akan bisa kecuali oleh Allah. Berarti napas ini aku sedang bersama dengan dia. Maka itulah kenapa setiap napas ada takdir yang kau buat. Karena napas yang kau lakukan itu kamu gak sadar sedang laib bersama Allah. Ngeluh. Maka tadi karena kamu sedang laib bersama Allah. Terjadilah apa yang kau keluhkan itu pada dirimu. Maka kata apa? Kesulitan yang terjadi. Persoalan yang terjadi. Karena kamu tidak menyadari sesungguhnya dirimu. Inna robbaka atau binas. Yang meliputi dirimu. Apalagi sedang laib bersama Allah. Bersama nafas, nufus, anfas, tanafas. Bersama dia. Dan kamu berpikir negatif. Tentang dirimu sendiri. Terjadilah kesulitan. Aku miskin. Jadilah. Aku sulit. Jadilah. Wah, anak saya jangan-jangan gak lulus. Wah, jadilah. Anak saya tidak akan bisa diterima kecuali nyogok. Akhirnya harus maksa cari nyogok. Itulah akhirnya manusia. Keluar. Dia sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Kalau sudah demikian. Jadi sederhana sebetulnya konsep Allah itu. Dari awal pun. Dari semua. Manusia-manusia yang berilmunya nanggung inilah. Yang akhirnya manusia terkatung-katung. Digeret-geret kepada dogma agama. Doktrin agama yang gak jelas. Tapi akhirnya. Sekarang zaman sudah membuktikan kita gagal untuk itu, ya. Maka disinilah Abah mengambil alih seolah-olah karena sudah manusia. Karena Abah sedih melihat sekarang Muslim terpuruk dalam kebahagiaan, ya. Sudah nggak usah diceritakan lagi lah fakta yang ada. Kurang apa fakta yang ada bahwa kita gagal, ya. Bahkan Abah katakan dalam kurun 400 tahun terakhir Islam sedang dihukum, ya. Dulu di awal kata Abah juga Islam itu ya digunakan oleh Allah. Karena manusianya ada juhud pada Allah. Tawakal pada Allah. Muncullah ulama kayak Ibnu Sina, ahli kedokteran. Ibnu Rus. Muncullah ulama seperti Al-Jabar, Syekh Botani. Al-Kindi. Banyak sekali ulama. Bahkan munculnya dari Spanyol. Mana ulama kita? Kenapa hilang? Kita ini hanya jadi jongos Korea. Sekarang jongos Jepang. Jadi jongos Cina. Jadi jongos ini semua. Di otaknya UMR. Sungguh menyedihkan orang Islam otaknya UMR. Berada daripada gelombang beta. Terus kapan bahagia kalau nggak ada gelombang theta. Yang kamu bisa hadirkan di siang hari. Kita semua akan berada pada gelombang theta. Itu pada saat kita sudah nggak mikirin dunia. Makanya kenapa antara sebelum tidur jam 10 Abah suruh duduk. Karena itulah gelombang theta. Ya. Berkholwatlah. Maka kenapa Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira? Semua wali, banyakkan wali Allah mayoritas berkholwat di hutan,
di gunung. Nabi Ibrahim di padang pasir. Semua. Nabi Musa sampai ke Bukit Turisin. Nabi Nuh ujungnya di Bukit Judi. Nabi Musa di Bukit Turisin. Nabi Adam Jabal Rahmah. Coba pahami kisah itu. Ujungnya adalah kesadaran tertinggi. Kalau Allah cerita jabal, gunung, kamu mandangnya gunung, gue gunung. Ya itulah. Karena tidak mampu membaca perumpamaan Allah watil kal amsalu nadribu halinnas wa mayakiluha ilal alimun. Akhirnya oleh Allah ditutuplah pemahamannya. Tadi semua ya. Tidak fakih urusan agama. Karena tadi beragamanya adalah digunakan cara yang salah. Tadi semua. Jangankan sekarang urusan dunia, beragama pun sekarang digunakan salah. Padahal seharusnya manusia ini bisa bahagia. Dunia ini nggak ada. Maka kalau kamu pandang dunia, ya dunia ini fana. Tapi kalau kamu pandang wajah Allah, tidak fana dunia ini. Maka semuanya bisa kamu miliki. 2/3 dunia nggak ada masalah. Asal hada min padi Rabbi. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, berarti kamu tidak akan pernah mendapatkan sawah itu. Kenapa? Karena kamu pandanglah sebagai Nur Muhammad. Kenapa? Karena pada saat engkau sudah mampu melihat sawah itu Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu Nurullah, berarti sawah itu Allah. Maka engkau berhak atas sawah itu. Karena engkau sudah selamat, engkau tidak lagi salah pandang. Kalau engkau melihat Mercy itu hanya Mercy, kamu tidak akan pernah naik Mercy. Ingat itu, ya. Karena kau pandang Mercy itu bukan Nur Muhammad, sementara Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka di dunia ini mana yang bukan Nur Muhammad wujudnya? Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Inilah syahadat. Semuanya udah syahadat. La ilaha illallah. Ada diri batinnya alam ini. Muhammadur Rasulullah. Diri dohirnya alam ini. La ilaha illallah. Batinmu adalah diri alam diri hakikat Allah. Dan Muhammad adalah diri dohirmu. Nah inilah makanya hilang aku ke dalam kosong. Ya. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tadi hilanglah aku, lenyaplah aku. Karena tadi Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Kalau nggak begitu, kau kayak apapun kerja kerasnya, yang selama yang kerja engkau, nothing you can do. Maka kata Abah salut sama Jack Ma. Pada saat dia ngomong di bukunya, I'm nothing without him. Saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. I cannot reach without him. Saya tidak bisa kaya tanpa dia. I cannot live without him. Saya tidak hidup tanpa dia. Tadi. I cannot do anything without him. Saya tidak berbuat apa tadi. La hayyun. Sama aja tuh Jack Man tuh lagi ngomong. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Jack Ma aja ngerti. Kamu nuduhnya kafir. Karena gara-gara nggak ruku sujud di masjid seperti kamu. Masjid itu mana lagi? Nah disinilah kita juga harus merubah paradigma. Jangan terbiak lagi dengan masjid ad-diror. Tadi semua. Karena yang dimaksud innama ya'muru masajidallah itu tubuhmu. Tadi semua. Masdarnya imarah. Inilah masjid Allah. Allah tidak pernah di masjid kamu walaupun bangun kayak apapun. Termasuk Masjidil Haram sekalipun. Allah nggak di situ. Pahami coba. Inilah konsep kegagalan. Kalau seandainya kita berhenti di situ. Oh Allah dalam Quran juga innama ya'muru masajidallah. Kenapa diartikan innama yu'amiru? Akhirnya kalian bikinlah takmir. Berantemlah, berebut keropak. Nah inilah persoalan akhir zaman. Kita berada pada kiai-kiai yang ribut keropak. Karena bukan pada kiai yang kata Imam Ghazali adalah ulama su. Ulama dunya, ulama anjing. Ngedus di mana tulang dari semua. Ya, nah inilah persoalan akhir zaman. Kamu mau ngikutin siapa terserah panjenengan semuanya. Tapi kalau ingin kita berlogika sedikit nih, sekarang alam udah 500 tahun ini gagal Islam sebetulnya. Itulah kenapa ada bahasa perjanjian, ada Syekh Subakir dengan Semar Badranaya bahasanya. 500 tahun dan sekarang itu sudah habis. Masanya itu akan diambil alih. Ulama-ulama rohani akan muncul. Karena kegagalan ulama-ulama jasmani. Kayaknya. Jangankan akhirat, dunia saja tidak bahagia. Wah emang yang penting mah nggak apa-apa. Akhirat bahagia, dunia menderita. Nggak ada dalilnya. Semua syekh atau ilah siapa Abu Qadir. Bahagia terus dimulai jannatul ma'wa, tubuhmu dulu.
Karena tubuhmu, perutmu nggak kenyang, bajumu nggak bagus, mobilmu nggak bagus, kamu tuh nggak pernah bisa nyaman sebenarnya. Cuma jangan juga ketipu. Akhirnya kamu tertipu dengan dunia, itu kan tadi semua. Harusnya sempurna. Jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul naim pada hatimu, jannatul firdaus pada fuadmu, sampailah dengan rasa jannatul qurbah Allah rasa setiap hari. Ya. Nah inilah, maka di lebaran tadi kamu tuh seharusnya, kalau kata apa? Sebetulnya dari ahad ke ahad, kalau kamu jamu hari Jumat itu, selesai juga hari Sabtu itu, supaya kamu isbat, sampailah ahad lagi. Bahagia tuh kamu. Jadi ada bahagia mingguan, bahagia bulanan, ada bahagia tahunan. Tapi tetap manusia nggak mengambil alih. Tidak pernah memanfaatkan bahagia mingguan. Ahad kembali ke ahad, jamu di hari Jumat. Tadi semua disuruh jamu kita tadi semua, ya. Lebur kita ini tadi semua, ya, supaya Allah tajali pada dirimu. Karena tanpa Allah tidak bisa kamu kembali pada Allah. Tanpa Allah kamu tidak akan ngerti Allah. Tanpa Allah kamu tidak bisa ingat Allah. Tanpa Allah kamu tidak akan bisa sholat pada Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah, yang bisa ingat Allah hanya Allah. Kita dikir itu hanya baru sampai menyebut nama di hati, dan nama itu bukan Allah. Itulah kenapa dikir, orang dikir banyak tapi tidak bahagia. Karena disebut-sebut nama. Apa artinya nama? Tadi semua, ya. Nah, disinilah perjalanan seharusnya. Nah, terutama yang tahunan sekarang. Maka di Sopar ini jadikan kita singa beringas. Mari kita didik supaya Idul Fitri di hari apa? Karena kita tetap punya sifat. Maka tadi bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Itulah sifat dasar jasad ini. Tadi. Kenapa disuruh sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Dan kita tidak akan bisa pulang pada Allah selama bahimiyah, subuhiyah, dan syaitoniyah. Karena kita pulang pada Allah setelah kita adalah memiliki sifat robbaniyah. Tadi semua. Maka tadi, penghujung perjalanan rohani manusia itu adalah cinta, mahabbah. Dan disitulah dia akan sudah mulai menuai, menabur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan mendapatkan rezeki yang dijamin, rezeki maud yang janji Allah tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Itu bukan berarti sudah dipanggil mati, Pak. Itu si jiwa yang sudah kembali pada kadaru, sudah diundang di dunia untuk bahagia, untuk surga gitu loh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Berarti si nafsul mutmainnah itu tadi kalau ibaratkan gelas yang sudah mentakholi isinya, dan akhirnya diisilah tadi dengan tahali sifat-sifat Allah. Setelah sifat Allah masuk pada tubuhmu, dia tajali. Dialah yang tajali. Yang tadinya kamu yang wujud, sekarang dia yang ada. Yang tadinya kamu yang ada, sekarang dia yang ada. Tuh. Maka dialah nanti akan mengingat. Dengan tubuhmu, dia mengingat dirinya sendiri. Dengan tubuhmu, dia akan melihat fi'il pada tubuhmu. Melihat asma pada hatimu. Melihat sifat pada ruhmu. Dan akhirnya merasakan zatnya lebur pada dengan sirmu. Tadi semua, ya. Kau pulang dengan Allah, kepada Allah, oleh Allah, dengan Allah, bersama Allah. Begitu konsepnya. Maka disinilah karena kita butuh dekat, dan kemarin kita sudah bahas. Ya, maka kita nih yang mau nanti Idul Fitri, ya, yang kembali pada hari Lebaran supaya lebar, maka ayo di Sopar ini mandi tobatnya, riadohnya, ngabeti 1 tingkat 2, mandi kemalaikatan, mandi kemanusiaan, dalam meleburkan tubuh ini. Kan tubuh kita inilah lawan kita semua. Inilah yang akhirnya pada saat sudah terkujur. Abah tuh sering nakal, kata Abah juga. Pada saat ada orang kiai yang meninggal, Abah suka bercanda kadang-kadang. Karena bagi Abah kematian itu biasa saja, nggak ada masalah. Apa anehnya dengan mati? Orang cuma datang dan pergi. Kalau orang mati, siap-siap hidup. Orang hidup, ya siap-siap mati. Ya begitu saja. Karena kita ini tagoyur. Itulah nggak sadarnya kita. Nah, kalau kita ingin bako bersama Allah, nah kita harus mati dalam hidup. Supaya kita hidup dalam mati. Kalau kita mati sejeroning urip, nanti bisa urip sejeroning mati. Itulah yang dikatakan baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Udah kepindah, kamu udah lagi mati. Karena mati itu nggak ada. Karena tadi, karena kullu nafsin daik itu karena masih si nafs, daikotun, ya. Tadi, makanya mencicipi, hanya nyicip. Tadi semua. Hidup, mati, mati, hidup,
hidup mati, mati hidup, siang malam, malam siang, siang malam, malam siang. Tulijul laila fi nahar, wa tulijul nahari fi lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Selama jiwa ini belum mengenal kembali kepada ruh, sampai diundang ya Tuhan nafsul mutmainnah, terus sekolah ya, sekolah. Pelajari terus, dewasakan ruhmu, naik kelas. Ini ilmunya nggak mau naik kelas. Tadi semua. Akhirnya kalaupun berilmulah dia yang berilmu. Dia pikir dengan ilmu bisa balik pada Allah. Dia pikir dengan ibadah dia bisa. Inilah kesalahan awal. Padahal kita ringan digendong, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sudah ridho wahai hambaku, bahwa engkau tidak wujud. Engkau sudah raditu billahi robba. Ini ngomong doang, raditu billahi robba, prakteknya lu yang jadi Tuhan. Tuhan picisan yang tidak tahu diri. Merasa wujud, merasa hidup, tapi tidak sadar ini permainan Tuhan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Yang jadi kiai petantang petenteng, jadi kiai, jadi buya, jadi mama, jadi ama, jadi ajengan. Tadi semua nggak salah, nggak sadar jadi Fir'aun. Jadi ulama tapi nggak sadar jadi iblis. Tadi semua, ya. Inilah persoalan. Dan ini harus diomongkan. Kalau tidak, ini Indonesia tidak akan berubah. Tapi menuju pada kehancuran. Tadi semua. Kalau tidak dikembalikan kepada bagaimana dulu baginda Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi Muhammad. Abdullu ma'kultu ana wa nabi min qabli la ilah. Kembalilah pada la ilaha illallah. Sahabat. Ya. Waktu terus berjalan. Ingat. Dunia ini tidak ada, kata Abah juga. Karena dunia ini perwujudan Allah itu sendiri. Ya. Dia hanya diadakan, dipergikan saja. Maka dan perginya juga tidak hancur semua. Banjir di sini enggak, di sono itu. Di Kerem umat Nabi Nuh di sono di lautan itu, maka di lautan sini aman, gitu kan tadi. Tsunami di Aceh, Jawa mah aman. Tsunami di Jawa, Aceh mah aman. Lupuk Sulawesi, Jawa Barat mah aman. Perang Timur, ya di Bandung mah ngopi. Perang di Gajah, di sini kita santai. Inilah kan pahami coba hidup ini. Tidak akan ada hancur sekaligus hancur. Karena dunia ini sudah miliaran tahun, triliunan tahun sudah ada. Tadi semua yang akan mengisinya gantikan. Maka Allah katakan, gantikan satu generasi. Kata Allah, kalau kamu tidak bisa, aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Terus begitu. Makanya kalau kalian lebih ngerti ke dalam, apalagi batinnya sudah tajam, kalian ngerti mana kaum Sabah, mana Bani Ad, mana Bani Samud. Sekarang mereka sedang ditenggelamkan ke bawah. Siap, tapi jangan bukan nggak ada mereka itu. Di mana? Itu ngerti arti barjah, tapi nggak ngerti hakikat barjah. Tadi semua, ya. Siapa yang tidak berguna sekarang di atas permukaan bumi akan dimasukkan ke dalam bumi. Yang di dalam bumi yang sudah mendapatkan hukuman cukup lama, kembalikan, naikin ke atas. Sampai rojiun, sampailah dunia ini menjadi bako kepadamu. Sampai dunia ini menjadi kodim kepadamu. Sampai dunia ini adalah menjadi ainullah, wujudullah. Maka tiada lagi kematian, kau sorga selamanya. Di mana? Di sini juga. Hidup yang tidak akan menemukan kematian. Tadi semua. Umur yang tidak akan lagi ada perubahan. Karena ada satu alam, sahabat. Jangankan lapis ketujuh. Di sini. Ya. Kamu sudah di situ saja melihat. Seolah makhluk itu tidak ada perubahan. Karena memang sudah mulai balasan di situ. Kalau di sini memang harus berubah. Maka manusia yang tidak berubah, gagal. Tapi berubahnya bukan oleh dirimu. Tapi berubahnya bukan oleh dengan kekuatanmu. Dengan siapa tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, dengan jiwamu. Siapa jiwamu itu? Ya ruhmu. Cuma sekarang lagi nyasar. Yang terkontaminasi dengan aku bapak, aku ibu, aku punya anak, aku guru, aku sekolah, aku ini tentara, aku polisi, aku dokter. Nah itu si jiwa lagi sakit itu. Sedang belajar oleh Allah mengenali sebenar-benarnya jiwa itu ruh. Cuma sudah tadi tergeret tadi semua. Ya, dia akhirnya maka kembalinya juga ke situ, lepaskan di aku yang 4, ya, leburkan.
Kalau ibaratkan kamu adalah gula batu, kucek, hilangkan wujudmu, maka manis akan ada. Seperti garam. Coba kalau garam itu tidak mau meleleh, ya tidak akan bisa makanan kamu jadi asin. Garam itu keras gitu, nggak bisa. Ya kan, itulah persoalan. Jadi lawan diri kita adalah tadi, jangan petenteng jadi es batu. Sebenarnya diri kamu itu air kok. Dibiarkan juga nanti juga leleh juga hilang juga kamu. Sebenarnya kamu nggak ada. Inilah manusia sama kan, dari air mani jadilah, dari energi jadi materi, gitu. Tadi semua jadi es batu. Tadi semua. Sekarang es batu itu yang tadinya air dipukul ngeprak, sekarang udah jadi es batu, dipukulkan ke jidat kita, bok, sakit. Nah itulah. Kenapa sekarang manusia merasa sakit? Karena ada. Padahal tadi fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiki yakhruju min baini sulbi wat taraib. Padahal kamu itu dari air. Maka kata Allah, arasku di atas air. Nah, manusia nggak sadar dirinya lah aras itu. Kemarin sudah kita bahas apa? Yang disebutkan dengan dekat, sebelum bahas juhud, yang disebutkan dengan dekat adalah fana dari makhluk. Itu dekat. Pada saat kamu fana, kemanapun kamu pandang melihat Allah, berarti kamu sudah dekat dengan Allah. Fana dari makhluk. Maka latihlah. Maka semuanya hanya Allah. La maujuda illallah. Ya. Maka diri kita pun sama. Panakan kepada Allah. Dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampailah la ilaha illa ana. Sampailah fana. Tinggal si ana. Maka kata Allah, hilangkan alifnya. Allahu la ilaha Allahu nurus samawati wal ar. Hilangkan alifnya. Sekarang rubah. Tinggal lillah. Tapi lillah lebih hebat dari Allah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Hilangkan lagi lam awalnya. Sekarang lebih dekat lagi kamu kepada Allah. Lahu ma fis samawati wal ar. Maka kenapa di dalam ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la lahu ma fis samawati. Kan tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu apa? Napasmu, uripmu. Walaupun kamu tidur, tetap napasmu jalan. Jantungmu gerak. Semuanya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Dia tidur. Yang tidur kita si jiwa. Tetap dia nggak pernah tidur. Kamu nggak sadari. Dialah yang hidup itu. Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kamu tuh nggak ada. Makanya diambil dulu tuh, dimatikan. Pada saat kamu sadar lagi asam, mungkin baca bismillah, alhamdulillah, tahu hilang kamu, hilang. Nah itu, kamu tuh dimatikan. Sebut jiwa itu, jalan keluar, keluar, pergi, jalan-jalan. Nah itulah maka dia sebetulnya bukan mimpi. Kamu tidur, diambil jiwanya keluar. Nah si jiwa itu jalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan, semua jalan-jalan. Maka kau bisa bertemu bapakmu, nenekmu, ingat masa kecil. Itu ruhmu tuh time tunnel, bus ke masa lalu. Sebetulnya apa? Memberikan pengajaran kepadamu tentang proses. Terbang dia ke sana. Nggak mati. Maka orang yang mati suri itu pada saat si jiwa itu nggak kembali. Dia hidupnya tetap ada, ruh dan jiwanya di situ, ruhnya dan di situ hidupnya. Tapi si jiwa belum kembali nih. Nah, bagi orang yang sudah ngerti, banyak jiwa yang tersasar, Pak. Abah menemukan orang-orang yang dulu sebetulnya dia belum mati. Ya maaf ini mungkin belum, jangan dipelintir, nggak paham bagi orang-orang awam sebenarnya. Kemudian dia mempelajari ilmu, dia belajar merogoh sukmo, dia keluar. Ataupun dia sendiri tidak pernah bicara apa-apa. Maka kalau mamang saya, kalau mau begitu kadang-kadang seminggu masuk kamar, dia tidur aja. Setelah itu dia cerita, lagi di Aceh, lagi di mana. Nah ini yang susah lah diomongin. Tadi semua, ya. Cuma dia beri pesan, tolong jangan ganggu. Ini ada zaman dulu waktu abah kecil, ada orang yang begitu, tahu-tahu dikuburin karena nggak ngerti keluarganya. Ada Wa'uja, kakek apa namanya, saya namanya Wa'uja, dia ahli kebatinan, ahli dalam tadi semua. Dia datang buru-buru, ngapain kamu katanya itu? Mana dia? Udah dikubur, tadi barusan jiwanya ke rumah saya katanya gila, kurang ajar kan saya bisa pulang. Begitu digali bener aja hidup lagi. Coba pahami sahabat, karena mati itu tidak ada sebenarnya. Ya, maka kenapa kamu harus takut mati? Apalagi kalau sudah ngerti. Ini Abah jadi belum bahas bab zuhudnya ya. Nah ini karena kalau nggak dipapai dari bawah gitu supaya kita mengerti tentang hakikat zuhud. Nah, Pak berikan tadi. Jadi ingat,
Pada saat kita keluar itu tidur, kenapa mimpi? Karena tadi. Dah mimpi itulah adalah sebetulnya rekaman. Dia sedang mengingatkan kepada kita, hei jiwa, kamu itu sedang mimpi dengan siapa? Kalau kamu mimpi dikejar-kejar hantu, berarti sekarang kamu itu sedang berada dalam kesyirikan. Engkau ini bersekutu dengan bangsa setan, bangsa jin. Mungkin barang gara-gara berobat, nanti kalau saya begini, nanti makan ini ya, bakar ini ya. Nah itu. Kadang-kadang si jiwa diingatkan tentang itu. Atau pada saat dia lagi ini, tiba-tiba dikejar-kejar lahar. Atau dikejar-kejar anjing. Dia loncat. Itu sedang memberikan gambaran kepada kita. Nah, itu boleh diceritakan ke gurumu yang kayak gitu. Tapi sebaliknya engkau sudah bisa merasakan alam yang begitu damai, tenang. Bahkan ketika kau bertemu dengan Nabi Yusuf sekalipun, Nabi Ibrahim, jangan aneh. Ya, karena disitulah susah Abah ceritakan. Karena kita lagi bab zuhud ya sahabat, masih ada 10 menit. Maka Abah hari kita fokuskan kepada bab zuhudnya. Gitu kan tadi. Artinya bahwa memang konsepnya dari situ awalnya. Dari mulai merasa wujudnya diri kita lah jadi penghalang. Jadikan alasan kita semua. Maka kemarin Abah membahas tentang jauh dan dekat dari Allah. Yang jauh itu, yang dekat itu pada saat kita panah dari makhluk. Kalau kita pandang makhluk adalah makhluk tadi. Maka kata begini Nabi, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Berarti gagal dalam penglihatan. Itu sudah buta dari awal. Tadi semua. Kenapa buta dari awal? Karena dia belum al-mutu qabla anta mutu. Karena kata baginda Nabi, kata Allah dalam diskusi, innakum syatarona, innakum lantaro rabbukum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Itu persoalannya. Maka ada tirakat-tirakat, ada yang tadi semua. Bagaimana? Pertama diaktifkan adalah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhidnya dengan kalimat la ilah di belah dadanya. Barulah proses dengan riadohnya. Karena melawan tubuh ini berat, Pak. Maka, tapi Allah sudah mencontohkan, singa yang buas saja bisa dididik. Beruang yang buas saja bisa. Artinya, disitulah Allah sedang memberikan contoh gambaran dari sirkus itu. Hei manusia, apa kamu? Kamu tidak seganas si singa itu, si beruang itu. Tapi beruang itu dan singa itu mau riadoh. Sehingga sekarang dia jadi tontonan manusia. Coba tuh. Itulah. Sama seperti ular kobra. Pada saat masih buas, dia nggak bisa diapa-apain. Bahkan kita dikejar-kejar. Tapi kalau sudah dia jinak, ditiup seruling kamu, dia menari-nari untukmu. Begitu jiwa kita juga sama. Maka jiwa yang sudah seperti tadi, sirkus, singa sirkus, maka dipanggillah oleh Allah. Ya, yang dipanggil oleh Allah itu bukan ruh, tapi jiwa. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tetapi jiwa yang sudah kembali pada ruh. Tadi semua. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh di dunia saja Allah sudah mengatakan, dan Allah banyak ayat dalam Al-Quran tadi semua, tadi termasuk dalam hal rizki, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la nurzuka rizqo dan sebagainya. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Rizki itu otomatis kok, asal takwa. Takwa itu apa? Pakaian dari iman. Al imanu uryanun walibasuhu takwa. Berarti apa itu maksudnya? Pakaian takwa itu, lepaskan aku 4-mu, lepaskan aku 3-mu, itulah pakaian takwa. Kalau kamu hari ini baju, jadikan kain, kain jadikan benang, benang kembalilah pada kapas. Kalau kamu sekarang manusia, lihatlah tubuhmu sebagai fiilnya, kembalikan fiilnya pada asma, pada hatimu, asma kembalikan kepada sifat, pada ruhmu, kembalikanlah kepada sifat, kepada zat, syirmu, habislah kamu. Disitulah Allah, maka man dakhalahu kana amin. Tuh, sekarang rumah kamu ini jadi baladal amin. Watini wazaitun waturisin wahadal baladin. Inilah kota yang aman itu hatimu. Man dakhala nur fi qalbil. Man dakhala, kata-kata Quran, bersihkan rumahku. Begitu selesai membersihkan rumahmu, amanlah kamu. Man dakhalahu kana amina. Begitu telah masuk ke dalamnya, amanlah kamu. Itulah kamu duyupur rahman. Sekarang jadi tamu Allah. Bukan pergi ke Mekah putar-putar di Ka'bah. Tapi nggak ketemu sama yang punya rumah. Itu tamu tadi undang namanya. Tadi semua. Ya. Nah ini itikot-itikot ini harus dirubah. Tadi semua. Ya. Jadi dekat pada saat panah dari makhluk. Ya kita karena tajalinya Allah pada diri kita. Itulah syu'aul basyirah. Merasakan kedekatan dengan Allah. Ainul basyirah. Menghilangkan, tidak mampu lagi melihat diri kita. Karena dekatnya kita dengan Allah. Akhirnya tadi adalah wahakul basyirah. Itulah ujungnya kita akan sampai pada hakul basyirah. Sementara yang disebut jauh dari Allah adalah ingat pada diri.
Itu tadi. Jadi intinya persoalan yang muncul itu kamu ingat dirimu. Cirinya kamu ingat pada dirimu, ingat pada hutang, ingat pada ini, ingat pada ini. Padahal kalau kamu leburkan sedikit saja, kamu itu tidak ada. Dan Allah yang ada. Hilang itu persoalan itu. Karena persoalan itu datang. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Karena kamu lalai dari Allah. Dari mulai awal. Dari semua. Ya. Maka sahabat, maka yang harus dipahami adalah. Nah itulah maka kita harus juhud. Juhud. Dari kata jahada, artinya adalah secara etimologi meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang tidak manfaat, menuju manfaat, itu juhud namanya. Tapi jangan diartikan orang, jangan ke sawah, jangan ke kebun, jangan ke kantor, kamu harus juhud. Itu bukan salah. Bisa jadi orang ke kantor, tapi juhud. Artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang sifatnya dunia menjadi akhirat. Itu adalah juhud dari semua. Bahkan sebaliknya, walaupun kamu tahajud, walaupun duha, ingat surat Al-Isra 18. Asy-Syura ayat 20. Siapa yang melaksanakan amal akhirat dan dia inginkan balasannya di dunia segerakan. Justru itulah yang jauh dari juhud. Ke sawah bisa juhud, tahajud kamu tidak juhud. Duha kamu tidak juhud. Tadi semua, ya. Jadi secara artinya adalah nah juhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Bisa jadi hartanya seluruhnya, tapi dia sudah melihat hada min padi robi. Artinya apa hada min padi robi? Semuanya yang muhaddas ini sekarang sudah jadi kodim. Aku sudah tidak melihat lagi makhluk, aku melihat Allah. Tuh, maka makhluk itu akan menjadi Allah, menjadi kodim kepada dirimu, termasuk jiwamu. Ya. Tapi kalau masih muhaddas, maka selalu setiap yang baru akan digonjang-gonjang, tagoyur, ada tidak ada. Kamu akan berada pada lautan, ada tidak ada, tipis, tebal, sakit, susah. Tapi kalau sudah ngerti, sakit enak, sehat, abah sekarang mas, tapi nikmat saja dari semua. Ya, kaya miskin, karena kamu sudah ruh, nggak ada masalah. Kata si setrum, lampu ini mau gapleh pakai ngaji terserah. Yang penting aku sudah berasa dengan Allah. Gapleh pun Allah, ngaji pun Allah. Tuh, kalau sudah sampai di ruh, gitu. Karena dia sudah nggak ada lagi khairi Allah wa syarri Allah tuh di situ. Dia sudah mampu tadi semua. Itulah. Jadi juhud jangan salah artikan. Maka dulu ada seorang dua wali sahabat. Dia ada yang dua-duanya satu guru, yang satu kaya raya, satu miskin banget. Yang miskin ini kan selalu curiga. Ini saudara saya ini kapan dia juhud ya. Kapan dia juhud kata dia. Nah gitu. Karena yang sana juga adalah seorang aulia yang sudah tembus hatinya dalam hatinya. Kenapa saudaraku ini terus khawatir dengan aku? Rumahnya mewah, katanya mobil, bagaimana dia bisa kembali pada Allah? Nah, gitu. Nah, sementara dia tinggal di hutan dengan atap rumbia, makannya dari piring batok, minumnya dari gelas bambu, dia sudah merasa itu juhud, gitu. Apa yang terjadi? Setelah mereka minta janji ketemu, dia bilang, kenapa kamu itu suudon pada aku? Ya kamu kan mewah, hidupmu uang banyak, bagaimana kok kembali pada Allah? Ah, kamu salah. Kalau begitu coba saya duduk ya, kamu lihat nanti saya. Apakah rumahku, mobilku semua adalah sebagai makhluk? Ternyata tak satu pun dia seolah-olah melebur keluar cahaya. Tak satu pun nggak ada. Artinya apa? 2/3 dunia sekalipun kau miliki silakan. Tapi selama kau sudah pandang Allah, maka juhudlah engkau itu. Jadi jangan dibalik. Sekarang sebagai engkau sekarang. Jangan-jangan engkau yang nggak juhud. Mulailah duduk tuh si wali yang miskin. Ternyata muncullah dari cahaya itu rumah saung yang butut, batok, piring. Ternyata dia nggak juhud. Dia merasa juhud, justru nggak juhud. Dia pandang batok sebagai batok, dia pandang piring sebagai piring, atap rumbia sebagai atap rumbia. Ini ketololan orang sekarang. Tidak ada konsep Allah itu, kamu harus senang. Semua wali kaya raya, kemana wali sebutkan Ma'abah? Tadi semua, silakan. Yang mau di Kalimantan, mau di mana, mau akan di dunia, di mana sekalipun. Karena semua makhluk itu berasal dari Allah dan ingin kembali kepada Allah bersama waliullah. Bersama kekasih Allah. Maka kekasih Allah itu akan dikejar-kejar seluruh makhluk. Pahami itu. Jadi jangan salah memahami juhudnya. Ya. Jadi meninggalkan bukan berarti ada tidak punya. Ya. Bisa jadi orang ke kantor, jadi direktur, jadi presiden direktur. Dia tajrid, dia juhud. Tuh. Ada lagi orang yang paginya itu asbab. Hasil makannya tahlil. Tapi dia nyandar di situ, itu asbab.
Paham itu? Ngajar guru ngaji, tapi kamu menyandarkan rezeki kamu dari situ. Asbab itu. Tapi kamu jadi direktur, tapi kamu sudah juhud. Kau pandang sesungguhnya bahwa yang aku cari adalah sudah bukan lagi dunia. Itulah kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pada dirimu, jadikanlah negeri akhirat. Itu juhud. Walaupun jadi tentara, juhud. Jadi polisi, juhud. Jadi ekonomi, juhud. Jadi pengusaha, juhud. Selama yang kamu lakukan sudah tidak lagi melihat dirimu dan seluruhnya adalah sudah mampu melihat Allah. Itu sudah dekat dengan Allah. Dekat itu pada saat kau panah dari makhluk. Dan kalau yang tidak demikian, walaupun masjid, walaupun ini tahlil, istighosah, tapi yang otaknya makhluk, justru itu jauh dari Allah. Ini orang sekarang ini kebalik-balik. Ya. Mana yang dekat, mana yang jauh. Ngartikan zuhud dari semua. Ada yang kepada abah saya tuh mobilnya dari dulu 5, 6 tadi semua. Apa semua jalan-jalan. Karena orang bodoh. Tadi semua. Akhirnya kamu karena menolak dunia, dunia nggak datang, kata dunia nggak mau gue datang sama dia. Gue nggak bakal dibawa rojiun sama dia. Nah inilah sahabat, jadi hati-hati ya. Jangan merasa juhud bagi kalian yang sudah wah saya yang penting juhud dah. Saya miskin nggak apa-apa. Aduh, konsepnya udah keluar dari konsep Allah tadi. Dari keluar tadi. Yang kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta. Kamu dengan pasal nikmatilah surga ini dunia ini. Itu kata Allah. Nyuruh kita bahagia. Maka tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum. Istighfar, kembalilah tabaya tubuh taubatan pada Allah. Maka tadi yursilis sama itu bukan hanya hujan, tapi hujan rezeki. Bisa rezeki, bisa kan hujan juga rezeki. Ilmu yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwalin. Bahkan kamu akan diberikan amwal wal banin, keturunan, dan banin juga belum tentu itu adalah keturunan. Karena anak itu adalah juga bisa rezeki, tapi juga kenapa? Perlambang daripada rezeki yang besar itu adalah kalau orang sedang mimpi diperlambangkan bayi yang besar. Wal banin juga rezeki. Tadi wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum surga, jannatul ma'wa untuk tubuhmu. Harusnya. Makanya pakailah dalil-dalil karena kiainya miskin. Wah, udah kita yang penting akhirat, yang penting akhirat. Gedean mau bangun pondok, ada duit enggak? Akan begitu. Giliran mau bangun majelis, ada duit enggak? Ayo minta duit. Aduh, akhirnya gerombolan si berat, ya, yang tidak mencerahkan umat, mengajak umat miskin. Padahal harusnya kita Allah, konsep Allah itu bahagia jasadnya, jannatul ma'wa, bahagia hatinya, jannatul naim. Bahagia. Cuma ngartikan jannatul ma'wa, jannatul naim aja udah hayal. Nanti di surganya itu ada 70. Iya. Bahkan jangan di sono, di sini pun kamu sudah bisa 70 bidadari. Lihat pankihu ma tobalakum masna. Masna itu apa? 2 dipangkat 2, dipangkat 2. Wasulasa ditambah lagi dan wawunya atap. 3 pangkat 3. Wasulasa bukan wasalis. Waruba bukan arba, dan 4 pangkat 4 pangkat 4. Nah, kalau kamu sudah mengerti itu, di sini pun adalah kamu punya bidadari 70. Dari semua. Allahu Akbar ya Karim. Tadi semua. Karena sempitnya dalam pola pemikiran, dalam berilmu tadi semua ya. Nah ini ya. Jadi juhud itu bukan meninggalkan dunia. Meninggalkan pandangan kita kepada dunia. Kalau yang sebelumnya adalah dunia, sekarang adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dirimu, jadikan penglihatanmu darul akhirah, matamu. Kenapa darul akhirah? Kembalikan matamu pada sifat basar Allah. Kembalilah akhirat. Pendengaranmu kepada sifat samanya Allah, jadilah telingamu darul akhirah. Mulutmu, kalammu, kembalikan ucapanmu pada kalam Allah, darul akhirah. Maka dosa dari mulutmu akan pergi, dosa di matamu akan pergi, dosa di telingamu akan pergi, karena kau sudah kembalikan semuanya sepakat. Ya Allah, aku mata dengan dosa yang gunakan. Itu akan begitu kalau juhud. Kembali, mengembalikan, meninggalkan keberadaan dirimu yang ada hanya Allah. Itu juhud juga. Ya. Jadi, dan kemudian orang juhud akan memandang dunia ini. Mereka kata apa? Kalau hari ini Abah dikasih uang 1 triliun, ya, dan mati, Abah pilih mati. Dari semua, ya. Bahkan bagi yang mengerti antara uang 1 triliun dan sakit, masih belum sakit tuh kalau yang ngerti. Tadi semua. Coba.
Kamu nggak ngerti itu, susahnya begitu. Kalau kamu, artinya bukan masalah 1 triliun. Kamu pandang Allah kecil apa besar sih sebenarnya? Itu sebenarnya ujiannya. Kalau kau pandang di makhluk ini, kau lebih berharga dari Allah. Padahal Allah sudah berkatakan dalam diskusi, dunia ini tidak sebesar, tidak senilai lalat. Ingat, bahkan dalam ayat Quran kalau nggak salah, dunia ini tidak senilai 1 sayap lalat nyamuk. Disinilah sebetulnya juhud itu mengajarkan kepada kita, bukan tidak punya dunia, tapi cara pandang kita. Meninggalkan makhluk kepada Allah, meninggalkan yang muhadas kepada yang qadim. Itu meninggalkan kamu merasa wujud, kembali pada Allah yang wujud, itu adalah juhud, sama juhud juga. Meninggalkan kamu yang tadinya melihat, sekarang basar Allah, basirnya Muhammad, itu juhud juga. Itu kembali meninggalkan perkara. Barulah walatan nasibaka minad dunya. Maka kau akan merubah nasibmu. Ya, ada bagian kepadamu, ada tadi id, ruhnya kembali, ayyada yu'ayyidu, tubuhnya adalah apa namanya? Id. Ada yang udu untuk ini. Nah, tubuhnya ayyada yu'ayyidu, pesta. Tadi otomatis karena inilah jannatul mawa, akan ada pesta untuk tubuhmu, fitrah, ada iftar, tadi semua pesta. Makanya akhirnya Syawal salah, meningkatlah kebahagiaan dohirmu meningkat, kebahagiaan hatimu meningkat, barulah naik ke jannatul qurbah, kebahagiaan rasa kamu meningkat, barulah kamu Dzulqa'dah, duduklah kamu di situ nikmati. Maka kenapa Dzulqa'dah termasuk bulan yang sucikan? Bukan Sya'bannya, bukan Ramadannya, bukan Syawalnya, tapi Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah, Qa'ado, duduk di makom itu, di makom Ibrahim, duduk di situ. Setelah kamu Syawal, salah meningkat tadi. Lebar, lebur, luber, lebur, labur, tadi semua. Laku kang papat tadi. Setelah di sini kau kabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Kamu sekarang punya sajarotin mubarakah di sini. Maka ada zaitunatil syarqiyati wala gharbiyah. Itulah zaitun, itulah ketupat, laku kang papat itu. Maka yang telah dibungkus dengan janur, man dahola nur fi qalbil mu'min, maka jadilah kamu ini baladal amin, man kana daholahu amina. Nah, disitulah kamu merdeka sudah. Barulah panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu ya Mas Arif. Jadi intinya disebut dekat dengan Allah pada saat kamu sudah fana dengan makhluk. Yang disebut jauh dari Allah, kamu hanya melihat dirimu dan makhluk. Itu jauh. Walaupun kamu zikir 1 miliar kali. Tadi kamu istighosah 1 triliun manusia. Menyebutkan la ilaha illallah. Tapi kamu dan ada semuanya. Dan itu perbuatan kamu. Itu adalah maksiat. Jadi kita harus tarif maksiat, taat ini harus ngerti. Siapa yang taat, siapa yang taat. Inilah. Maka syaitanlah ingatkan. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi piha. Nah, arwahnya itu Allah. Maka lillah, billah, ma'allah. Karena kenapa sih harus Allah yang bekerja? Kan kata iblis, semuanya aku sesatu. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas, yang salatnya bukan dirinya lagi, yang dikirnya bukan dirinya lagi, yang bekerjanya bukan dirinya lagi. Dia sudah juhud, sudah dekat karena dia sudah pandang tidak ada lagi yang selain Allah. Dia tidak lagi jauh karena dia sudah tidak lagi melihat ada dirinya. Jadi kalau bertanya kemarin kepada Abah, "Bah, saya ini termasuk dekat nggak?" Nah, itu kamu lihat. Apa yang kau lihat? Kullu syai'in halikun ila wajahu. Kalau kamu sudah bisa menghilangkan syai'in, alam, kaun, dan pandanglah al-kaunu tadi. Al-akwanu dohiruha adalah girotun. Alam ini adalah dohirnya tipuan. Wabatinuha ibrotun, dan batinnya adalah pelajaran kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari segala yang dohir, karena yang dohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Dan semoga kita mengambil pelajaran daripada yang akhir, karena yang akhirlah yang sebenar-benarnya yang awal. Akhirnya kita bisa satukan huwal awal Allah, huwal akhir Allah, wal dhahir Allah, wal batin. Nah, disitulah sampai di situ kata Nabi, sampailah kepada bahrul hayat, sampailah di lautan, tiada lagi bangkainya juga halal. Tuh, selesai perjalananmu. Tidak lagi bahasa dosa, perdosaan, amal, peramalan. Karena pada sampai di Allah, apa artinya dosa itu?
Itu tadi semua ya. Sehat semua. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budiono yang unsur Kalimantan, insya Allah ya, karena tadi itu Abah lagi ya sedikit ya lagi karena mungkin namanya sifat manusia, kemarin pulang dari Thailand ada perjalanan yang lama ya, jadi agak drop, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah tadi semua. Nah tadi malam Abah sudah ini dengan siapa teman-teman pengurus MDNH, insya Allah mungkin tanggal 5, 6, 7, 8 itu ke Kaltim ya. Ya itu saja, nanti Mas Budiono hubungi Mas Jamal ya. Sehat semua ya. Semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.